Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Pak Wawan Purwanto. Beliau ini merupakan pengamat intelijen. Tentu saja hari ini kita ingin tahu seperti apa sebetulnya ya pengamat intelijen melihat demo yang terjadi pada tanggal 25 sampai sekitar tanggal 31 Agustus 2025 kemarin. Ya, memang demo ini awalnya kan dipicu oleh tunjangan DPR yang naik, kemudian juga yang joget-joget, dan itu yang memicu masyarakat lantas marah. Ya, meskipun sudah minta maaf dari anggota DPR, tapi ini belum cukup untuk bisa meredam amuk massa. Mereka terus bergerak hingga justru ada persoalan baru di mana ada pengemudi ojol yang tertabrak oleh kendaraan rantis dari Brimob. Nah, ini akhirnya lantas mendorong adanya eskalasi serangan, artinya makin marahlah mereka. Bapak melihat kalau memang awalnya murni kemarahan atau rasa frustasi masyarakat karena adanya kenaikan tunjangan, tapi kemudian di tengah ada pergeseran yang awalnya marah karena tunjangan DPR, kemudian ada pergeseran meluas kemana-mana, dan itu apakah Bapak melihat itu ada oknum-oknum penunggang di situ? Terus seperti apa, Pak? Iya. Pada awalnya memang demikian, mereka murni menyuarakan itu, tapi ya, tapi setelah beberapa waktu setelah adanya suatu peristiwa pengemudi ojol ini, itu akhirnya Pak, ya, benar. Dan mereka melakukan serangan dengan bom molotov, kemudian juga perusakan, bahkan aksi-aksi penjarahan, dan itu diikuti oleh wilayah-wilayah lain, pembakaran DPRD banyak, kemudian juga markas-markas kepolisian. Dan yang sangat kita prihatinkan justru jatuhnya korban meninggal dunia, hampir sekitar 10 orang yang meninggal. Ini saya juga turut berbelasungkawa atas meninggalnya saudara-saudara kita, pada keluarganya. Dan ini sebetulnya sebuah pembelajaran bagi kita untuk supaya lebih wise ketika menyikapi aksi-aksi seperti itu. Ini kan terjadi di beberapa daerah ya Pak ya, tidak hanya di Jakarta. Apakah pola-pola yang sama ini terlihat atau ini memang berpola begitu di daerah-daerah lain juga seperti itu? Ya, jadi mereka serentak, kemudian tiba-tiba kan yang adik-adik ini mulai curiga di awal kok ada sesuatu yang dilakukan yang di luar skenario dari adik-adik mahasiswa. Berarti terus dia sadar, wah ini sudah nggak beres nih, sudah ada yang menunggangi, terus dia balik kanan. Nah, setelah balik kanan itu ada yang menggantikan mereka, orang-orangnya berbeda, orang-orangnya yang tidak mereka kenal. Nah, itu yang menyulut aksi-aksi pembakaran. Nah, ini yang nanti biar aparat kepolisian lah yang juga menindaklanjuti itu. Hanya bahwa itu tidak datang dengan sendirinya, pasti ada sebuah perencanaan yang mencoba dompleng tadi. Apa sih Pak tujuannya para penunggang ini kemudian melakukan kerusuhan? Kalau motif itu bisa motif politik, bisa motif ekonomi, dua-duanya itu. Karena mereka yang punya kepentingan-kepentingan yang tampaknya mulai tidak sinkron atau ada merasa terganggu dan sebagainya. Tapi Pak, kalau melihat penunggang gelap ya yang tadi Bapak sampaikan, berapa sih Pak kira-kira penunggangnya? Ya, ada beberapa yang bermain, dan ini nanti pembuktiannya ada di pihak kepolisian. Dan di sana nanti akan ketemu fakta-fakta, temuan lapangan, kemudian keterangan-keterangan dari mereka yang ditangkap, kemudian juga dari jejak digital, tampak itu. Oke, tadi Bapak sebut beberapa, lebih dari 2 kah? Ya, lebih dari 2 lah. Lebih dari 3. Nah, nanti saya seputar itulah. Nanti gimana tinggal pembuktian, karena kalau masalah hukum, jangan ngomong kalau nggak ada bukti, kan begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan Sama-sama, atas waktunya dan juga insight-nya ya dalam melihat kejadian akhir-akhir ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Mbak. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Mereka melakukan pemeriksaan di sekitar sini. Ini ruangan tempat mereka untuk merokok.
dan juga terdapat penyitaan selongsong gas air mata menurut Polda Metro Jaya yang ditemukan di Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat, Pemirsa, kami sudah berada di kantor Lokataru Foundation di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur, di mana di kantor ini menjadi lokasi yang digeledah oleh kepolisian Polda Metro Jaya. Sekaligus juga merupakan tempat dari Del Pedro, salah satu tersangka kini bekerja sebagai direktur eksekutif. Dan di tempat ini juga lah informasinya menjadi lokasi Del Pedro ditangkap. Kita akan bertanya dengan salah satu anggota Lokataru ya terkait penggeledahan pada saat itu. Selamat siang, Ya, Mas. selamat siang. Dengan Mas siapa? Mas Baron. Mas Baron, Iya. saya Tanti dari Fakta TV One. Mas, pada saat itu penggeledahan jam berapa waktu itu penggeledahan? Sekitar jam 15.30. 15.30. Iya. Apa saja waktu itu yang diambil, Mas? Waktu itu banyak ya, ada 57 item yang diambil, termasuk juga pakaian, 1 unit monitor komputer, laptop, dan 2 tablet.